Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini Allah masih memanjangkan usia kita untuk mengisi hari-hari kita ke depan, sisa hari ke depan dengan amal soleh, bukan amal salah. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan pada kekasih kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ketua DKM Habib Ali Al-Hadi beserta jajarannya, dan tidak mengurangi rasa hormat kami juga kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa melanjutkan kajian. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa adanya diri kita dan alam semesta ini tidaklah ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan.
lupa roti. Ya baik, pasti ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya, karena ada paham seperti itu bahwa alam semesta, manusia dan isinya itu adalah ada dengan sendirinya, otomatis begitu. Itu adalah paham materialisme atau ateis seperti itu. Ini ada kendala. Baik, bahwa alam semua kita ketahui bahwa tidak mungkin sesuatu itu tidak ada yang mencipta, pasti ada yang menciptakan seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Tidak ada dengan sendirinya. Maka apa sih syarat sang pencipta Al-Khaliq itu? Setidaknya ada 3 kemungkinan bahwa alam semesta, manusia dan isinya itu ada yang mencipta. Sifat sang pencipta itu setidaknya paling kurang ada 3. Yang pertama, dia diciptakan. Kalau sang pencipta yang kita sembah, Rabbul Alamin, diciptakan, berarti ini tidak sesuai dengan syarat pencipta. Pencipta itu adalah harusnya mencipta, bukan dicipta. Maka kemungkinan pertama ini tertolak, batal. Jadi kalau ada di luar sana yang menyembah, agak kurang nyaman di telinga kalau kita menyebut, tapi memang rata-rata menyebutnya Tuhan. Sebab lafaz Tuhan ini kalau diulang-ulang, Tuhan, jadi paling dipercepat Tuhan. Jangan-jangan yang disembah di luar sana tidak, hakikatnya tidaklah benar. Benar nggak sih itu yang harus disembah? Apakah itu sang pencipta? Kalau dia diciptakan, berarti syaratnya sang pencipta harus mencipta, bukan dicipta. Maka kemungkinan pertama ini tertolak, batal. Maka ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah dia menciptakan dirinya sendiri. Di suatu keadaan dia khalik, pencipta, di keadaan yang lain dia makhluk sekaligus khalik sekaligus makhluk. Maka kemungkinan yang kedua ini juga tertolak, batal. Masa dia makhluk sekaligus khalik? Maka ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah Rabbul Alamin, sang pencipta, khalik itu harus memiliki sifat ajali. Apa ajali itu? Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, dan wajibul wujud, wajib adanya. Walaupun tidak ada makhluk, sang pencipta tetap ada. Bahkan sebelum kata-kata ada itu ada, bahkan setelah kata-kata ada itu tidak ada. Maka syarat khalik, pencipta, haruslah dia mencipta, dan ajali, tidak ada awal dan akhirnya, dan wajibul wujud. Sedangkan diri kita, kalau kita lihat, ada yang menuhankan manusia, akhirnya diangkat. Sedangkan kita lihat diri kita ini dari tidak ada diciptakan ada, dari bayi nanti pun kita tiada, meninggalkan alam dunia yang kita cintai ini. Maka biasanya pengumuman telah meninggal dunia, ditinggalkan dunia yang dikejar-kejar sehari-hari. Untuk bertemu siapa? Untuk bertemu pemilik alam semesta, manusia dan seisinya, dunia itu. Maka kalau ada orang yang menyembah sesama manusia, ada banyak di sana, di luar sana, maka itu penyembahan yang batal, tertolak, salah.
apalagi menyembah batu, menyembah lembu. Ada yang disucikan di luar sana. Bahkan kalau di India itu kalau ada kera ngacak-ngacak pasar tidak boleh diganggu, karena itu adalah peliharaan dewanya, Hanuman. Dewa Rama punya peliharaan namanya Hanuman, itu dewanya. Seperti itu. Maka kalau kita tahu diri kita dari tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, zat yang maha sempurna, dan nanti pun kita akan kembali tidak ada, maka sudah selayaknya kita tidak sombong. Menjadi manusia itu tidak sombong. Kenapa? Karena kita betul-betul tahu asal kita itu dari mana ya. Bukankah setiap malam Jumat ini dibacakan? Maka seharusnya tidak layak manusia itu sombong, tidak mau diatur dengan aturan Allah. Kamu hanya berasal dari setetes mani yang hina, yang memancar, yang kalau lengket kena kain kita risih. Kita ingin menghilangkannya. Dari itulah bahan baku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Dan apakah manusia itu tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata, pembangkang, gak mau tunduk patuh taat dengan aturannya, maka bikin aturan sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah, zat yang maha sempurna dan maha bijaksana, mengingatkan kita, menyindir kita agar sadar. Dalam Quran Suratul Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, kenapa kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya mati. Fa ahyaakum, kata Allah, aku hidupkan kamu. Kita awalnya mani itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup. Lalu dipertemukanlah bapak dan ibu kita. Lalu Allah dengan izin Allah, jadilah kita di dalam rahim ibu kita, dan kita lahir, dan sekarang kita duduk. Wa ahyaakum, kita hidup. Summa yumitukum, nanti akan dimatikan lagi. Summa yuhyikum, dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Mati, dihidupkan sekarang, dimatikan, dan dihidupkan untuk apa? Summa ilaihi turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Banyak amal solehnya apa amal salahnya? Banyak taatnya apa banyak maksiatnya? Maka Allah Rabbul Alamin, zat yang maha bijaksana, tidak membiarkan kita hidup di dunia tanpa tuntunan, tanpa pedoman hidup. Maka Allah turunkan pedoman hidup itu, yang kalau kita saksikan di depan mata kita ini, tulisannya tulisan Arab, maka nanti ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah bikinan orang Arab, karangan orang Arab. Itu kemungkinan pertama. Karena Al-Quran itu dibawa oleh kekasih kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nanti juga akan ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan, karangan, ciptaan Nabi Muhammad. Sehingga ada yang membaca Al-Quran itu sabda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, gitu kan? Viral. Kemungkinan yang ketiga, Al-Quran itu dari Allah, kalamullah, firman Allah. Maka jadi dari mana Al-Quran berasal? Tadi ada yang menuduh bahwa dibuat oleh orang Arab atau dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kemahabesaran Allah. Allah tahu bahwa karena Allah menciptakan manusia, nanti ada yang menuduh seperti itu. Maka Allah turunkan tantangan, dan tidak pernah dicabut tantangan itu. Ditantang untuk mendatangkan 10 surat dalam Quran, surat Hud surat ke-11 ayat 13. Apa kata mereka? Ini kata mereka. Dan Allah tahu. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, sudah sampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau memang demikian, kalau memang Al-Quran itu karangan buatan Nabi Muhammad, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat, yang menyamai gaya bahasanya, keindahannya dan yang lain. Dan ajaklah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Tantangannya seperti itu. Pada bangsa Arab yang ahli sastra, maka Quran diturunkan pada sastranya tinggi, maka orang Arab itu akan bangga kalau punya 2 sukunya. Ahli syair akan ditempel memenangnya di dinding Ka'bah, dan biasanya ada lomba gulat di pasar Ukas. Pemenangnya itu selalu nomor 1 Umar bin Khattab, yang berikutnya Hamzah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka akan bangga. Tapi setelah turunnya Al-Quran, syair mereka kalah. Dan mereka menuduh Nabi Muhammad membuat-buat, padahal mereka tahu siapa Nabi Muhammad itu, ummi. Dan mereka, Nabi Muhammad juga dari bangsa mereka. Maka ditantang. Tantangan ini Allah Maha tahu. Diturunkan tantangannya. Diminta datangkan 1 surat dalam Quran, surat Yunus ayat 38. Sama tuduhan mereka. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya. Panggil siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu mau. Diturunkan. Kita juga kenal, sering kita dengar suratul Baqarah surat 2 ayat 23 dan 24 ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'an, begitu ya. Jadi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan, kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah 1 surat saja, min misli, semisal, seumpama, wad'u syuhada, ajak penerang-penerang selain Allah jika kamu benar. Tapi ayat ini dijawab oleh ayat berikutnya. Ayat menjawab ayat. Surat Al-Baqarah ayat 24 dijawab oleh Allah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti balan selamanya, pasti kamu tidak dapat membuatnya, maka pelihara dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Batu ini untuk menghinakan kafir Quraisy yang menyembah batu, berhala, atau yang nempel nanti sifatnya ke berhala. Apapun yang dituhankan akan jadi bahan bakar yang disediakan bagi siapa?
bagi orang-orang yang kafir. Maka tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini bukan karangan orang Arab, bukan bikinan Nabi Muhammad, tapi kalamullah, firman Allah. Allah kunci lagi dalam Quran surah 17 ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Kalau kita bisa mengajak jin yang terpinter, jin ibrit misalnya gitu, suruh bikin, nggak akan bisa. Ini pernyataan langsung dari Rabbul Alamin. Tetapi memang wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini yang kita pegang sekarang ini memang punya segel, beda sama kitab-kitab sebelumnya. Ada segelnya. Segelnya surat Al-Hijr ayat 9. Kalau kitab-kitab yang lain tidak ada segelnya, tidak ada penjaminnya. Kalau di sini Allah segel. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jangankan satu surat, satu huruf saja ada yang menyimpang, ada yang kedengaran. Banyak hufaz, banyak para hafal Quran. Alhamdulillah, imam masjid kita pun demikian, kita bersyukur demikian. Maka Al-Quran itu seharusnya menjadi roadmap, peta hidup, jalan hidup yang Allah berikan dari mulai tidak ada, dari bahan baku kita seperti apa sampai kita meninggal, habis itu di alam kubur seperti apa, di akhirat seperti apa, itu ada semua, sampai mahsyar, sampai surga dan neraka. Siapa yang mau menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, kata Rasulullah SAW, tidak akan tersesat. Bukan kata saya, Rasulullah SAW menjamin siapa yang berpegang teguh pada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari aturan Rasulullah, dia akan sesat, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabi. Aku telah tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita mau memegang teguh. Ini pengantar. Yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah ini kami ambil dari guru kami Ustadz Dwi Chandra yang sering kita obrol-obrolkan, yaitu hidayah dan dolalah. Atau bahasa yang sering lebih familiar itu, ada yang mendapat petunjuk, ada yang tersesat atau disesatkan. Sering kalau kita lihat begini, ada orang Islam, ada orang non-Islam, bahwa orang Islam itu adalah orang yang mendapat hidayah. Orang yang tidak Islam sekarang menyebut kafir itu ada yang gatal telinganya, gitu. Non-Muslim. Padahal kafir itu tadi bukan bahasa manusia, bahasa Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafir. Jangan kasar. Masa Allah kasar? Lebih kasar itu non-Muslim. Muslim itu selamat, non-Muslim orang yang tidak selamat atau celaka. Masa saudara kita yang celaka itu? Lebih baik itu kafir, orang yang tertutup. Jadi orang yang Islam dapat hidayah, orang yang belum Islam di luar sana berarti dia tidak dapat hidayah. Masa begitu? Apa benar seperti itu? Ada orang yang tidak dapat hidayah? Maka
Baik. Berarti kalau ada orang yang belum masuk Islam, belum dapat hidayah, hati-hati. Maka pernyataan seperti itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Berarti manusia itu yang bapak yang pakai baju putih enak dong. Dia mendapat hidayah dari Allah, dia dijadikan orang baik. Kan begitu. Karena dia dijadikan orang baik, perbuatannya baik, akhirnya mendapatkan pahala yang banyak, karena ditunjukkan, karena dia jadi orang baik, berbuat baik, akhirnya banyak pahalanya, akhirnya masuk surga. Kasihan bapak-bapak yang di sana itu, yang belum dapat hidayah, berarti dia disesatkan oleh Allah. Ya Allah, karena dia disesatkan oleh Allah, akhirnya dia karena disesatkan dia berbuat jahat, karena disesatkan oleh Allah, dibuat orang sesat, dosanya banyak, akhirnya masuk neraka. Terus di mana keadilan Allah? Enak, ada orang yang diciptakan dapat hidayah masuk surga, sedangkan ini salahnya apa? Loh, ini pemahaman seperti ini berbahaya. Ada konsekuensi lanjutan. Maka manusia itu ada yang sengaja berbuat jahat. Kenapa kamu jadi preman? Kenapa kamu jadi pembunuh? Kemana kamu jadi pemerkosa? Karena saya disesatkan oleh Allah. Kenapa kamu belum sholat? Belum dapat hidayah. Kenapa kamu tidak? Allah kan melarang riba. Kenapa kamu meriba? Ribanya ngeri banget lagi. Saya belum dapat hidayah. Merasa tidak bersalah, melakukan kesalahan karena disesatkan oleh Allah. Bukan dirinya yang mau sesat, karena disesatkan. Memang nasib saya sudah ditakdirkan menjadi pelacur. Siapa yang bilang? Menjadi orang malam, kupu-kupu malam. Tidak. Merasa tidak bersalah, akhirnya menisbatkan semua kesalahannya, kezalimannya. Kenapa kamu zalim? Kenapa kamu membantai? Karena saya diciptakan seperti ini, dipaksa menjadi orang sesat, disalahkan Allah, disebutkan kepada Allah, luar biasa kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka apa kami antarkan tadi supaya tidak ada keraguan. Kalau ada begitu kita cek di Quran ya. Tapi kalau ada Quran sudah jawab, jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali menentang Al-Quran. Konsekuensinya berlaku tantangan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Suruh bikin satu ayat. Apa kata Allah? Allah menjawab dalam Al-Quran. Allah menjawab dalam Al-Quran. Di situ Allah berfirman, "Man amila shalihan falinafsi, wa man asaa fa'alaiha." Di sini nih titik tekannya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Ini pernyataan Allah. Dan sekali-kali Rabbmu Allah tidak menganiaya hambanya. Jaminan Allah tidak akan menganiaya hambanya. Ya Allah, betapa banyak kenikmatan yang kita peroleh. Terkadang kita tuh kufur nikmat. Gimana? Aduh payah, tongpes. Serasa rezeki itu. Padahal kalau kita hitung nikmat Allah, ini kata Allah, fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana li zalumun.
kafur. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Bangkangkan dari bangun tidur sampai duduk di sini, apakah bisa menghitung berkedipnya mata? Itu nikmat, tidak dirasakan nikmat. Coba kalau mata kita, urat sarafnya diberhentikan, kita melotot begitu, perih. Jantung, nikmat, oksigennya kita hirup ini gratis. Kalau mau tahu harganya, tanya ke rumah sakit. Satu tabung berapa? Sehari habis berapa? Siapa yang mampu? Nikmat Allah, la tuhsuha. Tapi di ujung ayat itu, memang kita itu zalimun. Kita itu zalim, kafir, ingkar, gak ada syukur-syukurnya. Maka sebenarnya tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah, meskipun hidayahnya nisbatnya tidak secara langsung. Nisbatnya seperti ini, nisbat khalqiyah, hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan. Allah telah menciptakan kita mempunyai potensi yang sama, kecenderungannya, yaitu Allah berikan potensi berupa akal. Dengan akal ini kita bisa membedakan, mampu membedakan mana baik mana buruk. Bukan otak ya. Setiap makhluk itu punya otak. Kamu nggak pakai otak? Bukan begitu. Manusia diberikan kelebihan karena tidak hanya otak tapi akal. Sehingga dengan akal itu bisa membedakan mana baik mana buruk, mana haram mana halal. Seperti itu. Kecenderungannya sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan hidayah, menunjukkan jalan itu tidak hanya satu. Ada orang yang ditunjukkan hidayah saja gitu, enggak. Ada yang ditunjukkan dia terpaksa sesat saja, itu enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Balad begitu, wa hadainahum najdain, telah kutunjukkan dua jalan, bukan satu jalan. Tidak ada orang yang diciptakan dari awal baik, enggak, sesat, enggak. Dua jalan, wa hadainahum najdain, dua jalan. Di surat As-Sam ya, di surat As-Sam surat Matahari juga Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah berfirman, demi jiwa dan penyempurnaannya, sempurna. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Itu yang cacat, mata kita saja yang melihatnya cacat. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Nah, maka di situ dikatakan kita punya potensi. Fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Potensinya sama. Potensi fujur, membangkang, sering ada di dalam diri kita, berbuat dosa, ingin maksiat ada potensi itu. Wa taqwaha ada, ingin berbuat baik, amal soleh. Begitu. Dengan akal itu, faktanya orang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dengan akal itu, manusia cuma dengan akal itu kebenarannya tidak hakiki, relatif. Ya menurut Bapak begitu, menurut saya lain. Itulah akal manusia. Contohnya, Bapak-bapak sekalian, kalau ditanyakan di luar sana, pacaran itu baik apa buruk? Bagi yang jomblo mah, ya bagi saya mah nggak apa-apa juga kan gitu, nggak pacaran gitu. Bagi yang punya pacar, dasar kamu aja kan gitu. Jadi relatif. Baik dan buruk kalau diserahkan kepada akal manusia, itulah kelemahannya, relatif. Kalau ditanyakan di luar sana, membagi waris itu yang baik itu bagaimana sih? Ya yang baik menurut saya mah semerta aja deh. Itulah kelemahan akal. Begitu, lemah sekali. Kalau ditanyakan apa sih baik nggak sih kebebasan berbicara? Ya bagus lah,
itu hak asasi manusia, sampai menghina Rasul, sampai menghina agama, itulah kalau diserahkan kepada manusia. Kalau hukum mati itu baik apa buruk? Kalau diserahkan akal, relatif juga, kan gitu. Kebebasan kepemilikan, yang kaya makin kaya, yang miskin kapitalis, baik apa buruk? Ya seperti itu. Jadi kalau diserahkan semuanya kepada akal manusia, diserahkan, katanya akal itu bisa membedakan, maka bisa dikatakan kembalikan kepada manusia itu, maka di sini nih, kehidupan manusia itu akan hancur, akan musnah. Menurut ini sah-sah saja membantai, karena itu teroris. Sah-sah saja Israel itu membantai saudara-saudara kita di Palestina, karena dia menganggap itu dia paling tinggi, yang di surga hanya dia saja, yang lain hina. Coba kalau diserahkan, kata-kata teroris saja nggak jelas, maka hidayah yang pertama ini nggak cukup. Hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan, maka dia butuh hidayah tambahan. Hidayah kedua, apa hidayah kedua itu? Hidayah kedua adalah hidayah irsyad wal bayan, yaitu tuntunan dan penjelasan. Hidayah yang kedua irsyad wal bayan. Dengan apa? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah SAW membawa kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan dengan hujah yang kuat, maka tidak ada, ini jaminan dari Allah. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum diutus, ada utusan, begitu. Atau ya, nih ayatnya, wa makana mu'azibina hatta nabasa rasul, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Ini janji dari Allah. Kalau belum ada utusan di daerah terpencil, belum tahu Rasulullah, ada yang belum paham. Kalau zaman sekarang dengan seperti ini nggak ada ceritanya, nggak ada yang kenal Rasul, nggak ada. Atau yang diangkat pena itu anak kecil, nggak dicatat sampai balik. Orang gila sampai sadar, atau orang yang terisolir, nggak kenal kebaikan keburukan sehingga perbuatannya seenaknya, itu nggak kenal azab, seperti itu. Tapi bebas taklid dengan kitab, baik buruk tidak relatif lagi. Pacaran halal apa haram tidak relatif lagi. Wala taqrabu zina, inna zina fahishatun ma'izatun. Ini sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Wasa'asabillah, dan jalan yang buruk. Enggak ada. Riba halal apa haram, baik apa buruk, walaupun namanya bunga, enggak ada relatif lagi. Hukum bunuh baik apa buruk, enggak ada relatif lagi. Menghilangkan relativitas. Ini ayatnya. Ya, baik, menghilangkan relativitas, dipercepat karena bentar lagi Isra. Maka hidayah, tegaknya hidayah, maka Allah membebaskan manusia. Memiliki mau ngambil jalan petunjuk apa jalan kesesatan, kitab sudah diturunkan, maka tidak ada relatif. Yang nggak mau pakai nanti ada konsekuensinya. Allah tidak akan mentaufikinya, mempertemukan dengan hidayah bonus, hidayah taufik, dengan sebab-sebab pertemuan, begitu. Sehingga ini hidayah tambahan. Orang yang mau menerima kebenaran akan ditambah lagi, akan ditambah lagi, akan ditambah lagi, seperti itu. Tetapi siapa yang tidak mau mengambil petunjuk, memiliki kesesatan, menolak Rasulullah, menolak Allah, tidak akan mentaufikinya. Allah tidak menambahkan petunjuknya, jalan hidupnya yang benar. Allah akan menghukum mereka dan tidak diberi hidayah taufik, dan mereka termasuk, ya ini mohon sedikit lagi kami akan selesaikan, termasuk orang yang memiliki sifat sombong.
Kita lalui ayat-ayatnya karena sudah ada alarm. Ini ayat-ayatnya. Siapa yang tidak mau pakai petunjuk, dampaknya ini. Maka siapa yang tidak mau pakai petunjuk, setelah adanya Rasul, jangankan itu ya, sahabat Rasul saja, Rasul pernah sampaikan suatu saat di majelis ini ada orang yang masuk neraka yang giginya sebesar Uhud. Nah ini seorang sahabat begitu, giginya sebesar Uhud, namanya Ar-Rajal bin Ummah. Maka siapa yang menolak petunjuk, ada 8 konsekuensinya ya. Maka dia orang kafir itu menolak petunjuk, ingkar kepada Allah. Yang kedua, orang zalim, tidak mau pakai. Allah telah menurunkan petunjuk tapi dia tidak mau pakai. Orang berikutnya orang fasik, dia sudah tahu kewajiban tapi dia langgar. Yang kedelapan, takabur, sombong. Saya nggak mau pakai Al-Quran. Al-Quran itu kuno. Saya kuliah di kampus hukum. Hukum yang terbaik adalah hukum wawasan Belanda, KUHP. Nah ini kena ini. Dia tidak dapat hidayah taufik. Berikutnya orang yang sesat, dolal. Dan orang yang tidak dapat hidayah taufik adalah orang yang hubud dunia, orang yang melampaui batas. Dan yang terakhir adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Baik, jadi ternyata tidak ada orang yang tidak dapat hidayah. Kalau ada yang mengatakan tidak dapat hidayah, nanti dimasukkan ke dalam perut ibunya lagi. Maka hukuman bagi orang yang menolak aturan Allah adalah Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Allah tidak memberi petunjuk. Allah akan mengunci hatinya dan Allah akan menutup hatinya. Gitu ya. Maka hidayah dan kesesatan itu adalah manusia sendiri yang mengusahakan. Kesesatan tidak dijadikan dari awal. Allah tidak menciptakan manusia sesat dari awal. Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman. Ya, baik. Oleh karena itu, seorang wajib takut kepada Allah. Allah menisbatkan setiap perbuatan ini, bahwa setiap orang itu kulun nafsin bima kasabat rahimah. Setiap orang itu akan membawa tanggung jawab masing-masing. Tadi orang itu akan dinilai Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan kebaikan sekecil zarah akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan dibalas. Maka manusia sangat lemah, mudah tergelincir dari dosa. Maka seharusnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita berdoa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Doa karena Allah membolak-balik hati. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu tiada selain Engkau, aku berlindung kepada Engkau, tidak sesuatu pun gitu. Dan ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman. Berilah aku hidayah orang-orang yang dapat petunjuk. Maka setelah semua Allah berikan hidayah khalqiyah, irsyad wal bayan, dan hidayah taufik, maka Allah membebaskan manusia. Silahkan mau beriman atau tidak beriman, silahkan. Bukan Allah tidak mampu membuat orang semuanya beriman, mampu, atau membuat orang semuanya kafir, mampu. Tetapi Allah berkehendak membebaskan, sehingga nanti tidak menuntut, ya Allah saya sesat ini karena Engkau, begitu. Jadi tidak ada orang yang tidak dapat hidayah. Maka dari itu orang itu akan menghadapi Allah semua, menghadapi semuanya sendiri-sendiri. Kita datang ke dunia tanpa sehelai benang, tapi pulang ke akhirat
mendapatkan bonus kain kafan. Maka hidup ini ujian. Ujiannya kalau baik nilainya baik, kalau buruk kita akan lihat nilainya. Nanti waktu ujian selesai tinggal dipanggil, seseorang itu akan menerima. Maka hari-hari ini adalah hari-hari untuk menumpuk amal soleh apa amal soleh. Posisi kita akan menentukan di mana kita menjadi orang baik dan orang buruk itu kita sendiri. Maka tidak ada kata-kata lain, dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang. Itu yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian pada kesempatan ini, mengingatkan kepada diri kami pribadi, karena mulut itu lebih dekat dengan kupingnya, maka seharusnya yang berbicara itu lebih layak untuk merenungkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah waktu suruk. Kita tutup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga keimanan kita sebagaimana wasiat khatib setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kita tutup juga dengan istighfar. Manusia itu tidak ada yang salah, tidak luput dari salah dan dosa, banyak. Mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah mengampuni segala dosa-dosa kita perbaiki. Dan maaf sekali majelis ini tidak dipimpin oleh Rasulullah, pasti sekali banyak kekurangannya. Maka kita tutup juga dengan doa kifaratul majelis. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.